Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Sumber energi merupakan kebutuhan primer yang wajib terpenuhi di era modernisasi seperti saat ini, terutama energi listrik, sistem ekonomi, industrialisasi, rumah tangga, juga berbagai jenis sarana transportasi manusia membutuhkan energi listrik untuk beroperasi. Sejak penemuan generator pembangkit energi listrik pertama pada 150 tahun yang lalu, dengan mengaplikasikan proses konversi energi kinetik gerak untuk memutar turbin pada generator hingga menghasilkan energi listrik. Sejak saat itu, berbagai inovasi dan teknologi telah umat manusia ciptakan untuk mendapatkan energi listrik yang lebih murah, efisien, dan ramah lingkungan. Sebut saja sumber energi kinetik untuk mendorong turbin seperti angin, arus air, gravitasi, hidroenergi atau uap yang diciptakan dari panas pada pembangkit tenaga batubara, minyak bumi, gas alam, bahkan nuklir. Dan tahukah Anda, jika konsumsi energi listrik total di seluruh dunia rata-rata sebesar 23.845 terawatt atau triliun watt per jam pada tahun 2019. Dan pastinya permintaan atau tingkat konsumsi energi setiap waktu pasti berfluktuasi atau berubah-ubah. Umumnya pengguna listrik terbesar terjadi pada malam hari di hampir seluruh wilayah di dunia. Asal Anda tahu, setiap instalasi atau penyedia jaringan dan layanan listrik di setiap wilayah beroperasi berdasarkan keseimbangan antara pasokan energi yang diproduksi dengan permintaan konsumen. Sebuah konsorsium tak akan membangun pembangkit energi berdaya besar di wilayah dengan sedikit konsumen, karena surplus atau kelebihan energi yang diproduksi merupakan kerugian jika tidak disalurkan. Maka dari itu, umumnya pembangkit-pembangkit energi listrik modern akan membangun electricity storage atau tempat penyimpanan energi listrik untuk menyimpan energi berlebih yang terlanjur diproduksi. Sistemnya hampir mirip dengan baterai penyimpanan daya, tapi menggunakan beberapa metode dan cara kerja yang sedikit berbeda. Seperti halnya Ocean Geyser atau Ocean Battery, sebuah baterai laut yang didesain oleh ilmuwan-ilmuwan Belanda. Ocean Geyser dibuat sebagai solusi penyimpanan energi bagi pembangkit listrik yang terletak di sekitaran perairan, seperti pembangkit listrik turbin angin atau pembangkit listrik tenaga surya lepas pantai. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulas cara kerja Ocean Geyser, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, Ocean Geyser atau Ocean Battery atau baterai laut adalah instalasi modular yang sangat cocok digunakan pada pembangkit energi tenaga angin lepas pantai atau tenaga surya lepas pantai. Karena kita tahu, pembangkit tenaga angin atau surya atau matahari hanya bisa beroperasi ketika cuaca di wilayah tersebut stabil dengan intensitas angin yang tinggi dan paparan matahari yang kuat dan melimpah. Tapi seandainya cuaca buruk terjadi, pastinya kendala dan pasokan listrik pada konsumen akan terganggu. Cuaca buruk akan menghentikan suplai energi ke konsumen. Maka dari itu, mereka harus memiliki energi cadangan yang besar yang bisa diberikan ke konsumen pada saat-saat pembangkit utama tidak bisa beroperasi karena cuaca buruk. Ya, disinilah Ocean Geyser berperan. Ocean Geyser atau baterai laut ini bekerja menggunakan sistem yang hampir sama dengan pembangkit hidroelektrik yang memanfaatkan gaya gravitasi dan arus air untuk memutar turbin generator untuk menghasilkan listrik. Baterai laut ini bekerja layaknya baterai pada umumnya yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Tapi baterai laut ini tidak menyimpan energi listrik berlebih di dalam baterai elektrokimia besar. Baterai laut menyimpan reservoir air untuk menggerakkan turbin. Baterai laut menggunakan beberapa perangkat seperti turbin atau generator pembangkit yang akan ditanam di dalam laut. Tempat penyimpanan reservoir atau air yang disebut sebagai kandung kemih terletak di dasar laut. Sementara mesin turbin akan diletakkan dan dikubur di bawah tanah, dan di bagian bawahnya lagi akan dibangun struktur kolom waduk yang terbuat dari beton atau baja yang dapat menampung sekitar 5,3 juta galon air. Baterai laut akan bekerja untuk mengisi reservoir di perangkat kandung kemih atas yang terbuat dari karet yang berkapasitas hingga 5,3 juta galon air. Saat pembangkit utama di permukaan seperti instalasi tenaga angin atau tenaga matahari sedang beroperasi, surplus listrik bisa disalurkan untuk digunakan menghidupkan pompa baterai laut.
pompa akan dinyalakan untuk mengisi reservoir kandung kemih di atas hingga penuh. Saat kandung kemih bagian atas sudah terisi penuh oleh air, kolom beton bagian bawah akan kosong karena air sudah terpompa habis. Dan reservoir di atas inilah yang nantinya digunakan untuk menghasilkan listrik ketika cuaca buruk tiba dan tidak memungkinkan untuk menghasilkan listrik. Energi reservoir baterai laut akan bekerja, arus air dan tekanan gravitasi dari atas akan turun memutar turbin di bagian bawah. Putaran turbin pada generator akan menghasilkan listrik yang siap disuplai saat cuaca buruk. Dan air akan terus berjalan turun dan akan kembali mengisi kolom beton yang ada di bawah tanah. Proses ini akan dilakukan terus-menerus dan penggunaan baterai laut bisa bertahan kurang lebih sekitar 30 tahun lamanya. Dengan adanya baterai laut, suplai listrik akan berlangsung kontinu, tidak terhambat cuaca buruk karena ada energi cadangan yang bisa disuplai ke konsumen. Iya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang baterai laut. Profesor Kardus dari sebuah bendungan pembangkit energi di Belanda mengabarkan.